Para ulama menegaskan, di antaranya juga Imam Asy-Syaukani, lunturnya keagamaan satu umat, kaum, ditandai di antara tanda yang paling mencolok adalah cinta tempat-tempat keramat, tempat-tempat kuburan rame, dan benda-benda bertuah itu menjadi kebanggaan. Kenapa kita cari kebahagiaan di lorong-lorong, kuncup-kuncup, dan juga di beberapa sarehan atau pekuburan yang dinyatakan kuburan keramat. Bahkan kalau kita mau keliling ke semua daerah, Pak, ada tempat keramatan yang di atas namakan wisata rohani. Kesyirikan yang terang-terangan, kekufuran dipamerkan, dan yang lebih mengenaskan, Pak, orang sebanyak itu tidak ada satu lampu pun di kuburan. Wisata rohani. Hampir semua yang datang ke sana berkeyakinan siapa yang ingin cepat hajatnya dikabulkan, zina di atas kuburan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari kesimpulan tadi, cima dan pengakuan betapa umat ini sudah jauh dari Allah, jauh dari ilmu yang sahih, jauh dari keimanan. Mereka sudah bergantung kepada hal-hal yang sangat tidak bermanfaat, la yanfa' wa la yadur. Bahkan di antara mereka rumah tangganya diterpa berbagai macam masalah, keliling ke kuburan. Di antara mereka dagangannya bangkrut, datang konsultasi kepada dukun. Pekerjaannya kurang begitu lancar, naik pangkatnya, konsultasinya ke dukun. Bahkan hadirin sekalian, kalau kita lihat satu orang itu Masya Allah jimat di badannya itu puluhan. Alasannya katanya untuk memperlancar hidup, untuk supaya hidup lebih bagus, nasibnya lebih muncur, dan kondisinya lebih bahagia. Subhanallah. Mana sekarang Al-Quran yang Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaun wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Telah saya turunkan dari Al-Quran ini sebagai penyembuh dan juga hudan wa rahmatun lil mu'minin. Mana sekarang inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan pada jalan yang lurus. Pak, Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan man amila salihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sementara dia beriman, maka akan saya berikan penghidupan yang bagus, yang thayyib, yang bahagia. Kenapa kita cari kebahagiaan di lorong-lorong, kuncup-kuncup, dan juga di beberapa sarehan atau pekuburan yang dinyatakan kuburan keramat? Bahkan maaf, hari-hari ini Jawa Tengah sedang heboh karena berita ini sudah lama diekspos secara nasional, tapi tidak ada perubahan sampai masuk ke media internasional. Di mana di Jawa Tengah ada kuburan Kiai Samudro, tepatnya di Gunung Kemukus di daerah Sragen. Tamunya Pak tidak tanggung-tanggung. Yang menziarahi ketika hari baiknya menurut kuburan itu sampai menyentuh angka 500.000 orang. 500.000. Jadi kalau tamu 250, 300.000 itu biasa tiap hari. Dan sama juga ada yang terkenal tapi di bawahnya Gunung Kemukus, kalau kita ke Karanganyar juga menemukan kuburan Kiai Bala. Di sana namanya balaan, berarti banyak bala dan musibah. Itu hadirin sekalian, Masya Allah, pengunjung ramai padat. Dan saya awalnya ke sana tidak yakin kalau ramai. Saya ke sana datang 3 kali. Membawa tamu salah satu syekh dari Saudi. Keduanya untuk dialog sama juru kuncinya. Ketiganya membawa wartawan dari Timur Tengah untuk meliput kesyirikan di Indonesia. Saya bawa ke sana. Jam 4:30 saya sampai di sana. Nggak ada orang kecuali 1-2 sama juru kuncinya, ketemu lagi. Ya, ketemu sama saya, mangkel banget.
Oh, ini yang kemarin ya. Mau apa lo? Itu kan gitu. Tenang aja Pak. Bapak dari Gresik, saya Lamongan, podo. Dari Gresik, saya kan terakhirnya dialog. Sampean pulang ke Gresik, membesarkan masjid lebih mulia daripada antum di sini. Ngapain sekarang bantu hal-hal ini? Udah nanti jangan marah dia. Itu dialog sama Syekh Saudi, kadang-kadang dia sekali-kali memberi penjelasan. Saya juga memberi penjelasan. Akhirnya terakhirnya ke sana nih, yang kemarin datang nih. Itu. Akhirnya kita masuk sampai nunggu maghrib. Ya, kita keluar sebentar untuk sholat jamak takhir. Di situ ada masjidnya, tapi kita keluar jauh. Ya. Akhirnya setelah maghrib sudah mulai banyak. Kaget saya. Semakin banyak isya. Setelah isya, anehnya Pak, orang sebanyak itu tidak ada satu lampu pun di kuburan. Dan di dua kuburan itu yang bikin kita nyesek apa Pak? Kesyirikan yang terang-terangan, kekufuran dipamerkan. Dan yang lebih mengenaskan Pak, hampir semua yang datang ke sana berkeyakinan siapa yang pengen cepat hajatnya dikabulkan, zina di atas kuburan. Dan saya buktikan sendiri. Bukan maksudnya buktikan. Maksudnya saya melihat sendiri, jangan salah tafsir ya antum ini. Ini awas ini ya. Ini bahaya ini ucapan ini ternyata ya. Setelah jam 8:30 action kamera. Wartawan, action kamera. Set, Masya Allah, betul Bu, Pak. Na'udzubillah. Orang melakukan hubungan itu dan saya sejak sore udah curiga. Dan ketika ketemu yang pertama, kedua, ketiga itu ada rumah-rumah bedeng kecil. Keluar perempuan yang aneh-aneh. Oh, ini pelacurnya kayaknya. Ternyata betul, mereka adalah pelarian dari pelacur di Alkit, alun kidul dulu kan ada silir, ya, dihilangkan bubar ke sana, sebagian ke Kemukus. Subhanallah, itu setelah kamera kita nyalakan, waduh pada berlari berhamburan, ada yang ke sungai, jungkel nyungsep. Aduh, kasihan. Subhanallah, betul Pak. Itu fakta. Nah, anak ke Gunung Kemukus belum sempat, ya. Dan di sana di berita-berita itu saya baca pemasukan kecamatan aja per tahun itu 425 juta dari retribusinya aja. Memang laris. Nah kemarin Bapak ada yang dengar nggak rame-rame di media? Ya, seperti itu. Dan ini hadirin sekalian tidak menimpa hanya satu, ini hanyalah gunung es yang ada di lautan pucuknya yang ketahuan. Bahkan kalau kita mau keliling ke semua daerah Pak, ada tempat keramatan yang diatasnamakan wisata rohani. Bahkan ada kadang-kadang di suatu tempat perpaduan, semua agama ada di situ. Saya ke Lombok ada Gua Maria, di sampingnya atas gunung di dekat pantai Senggigi ya, itu ada juga keramatan besar, bahkan dibesarkan begitu mewah. Begitu juga di daerah manapun. Dan ini menandakan lunturnya keimanan. Pak, para ulama menegaskan, di antaranya juga Imam Asy-Syaukani, lunturnya keagamaan satu umat, kaum, ditandai di antara tanda yang paling mencolok adalah cinta tempat-tempat keramat, tempat-tempat kuburan rame, dan benda-benda bertuah itu menjadi kebanggaan. Subhanallah, betul. Antum lihat saja, saat keagamaan suatu masyarakat itu luntur, kuburan rame, benda bertuah menjadi kebanggaan, dan jimat-jimat itu menjadi andalan. Dan berbeda dengan mereka yang keagamaannya kuat. Antum lihat saja Mekah, Madinah, mereka-mereka yang mengerti akidah, apalagi dunianya ilmiah seperti kampus-kampus ya. Walaupun maaf, banyak orang-orang insan kampus yang S1, S2 juga terjerembab ke dalam dunia khurafat tersebut. Bahkan ketika saat ke sana saya
mewawancarai salah satu tamu yang datang ke Kiai Bala itu S1. S1 jurusan MIPA lagi. Subhanallah. Mas, kok sampai ke sini gimana matematiknya? Itu bingung dia. Ya, coba bayangkan. Kita tanya satu persatu ya, kita tanya tukang doanya. Kalau juru kuncinya sudah mangkal dulu sama saya, nggak mau diwawancarai lagi dia. Itu nggak mau. Terus semua tamu-tamu, masya Allah. Sebelum masuk datang tawaf dulu 7 kali ke kubur itu Pak. Nah, jadi kuburan Kiai Bala itu dibikinkan rumah ya segi 4 kan bentuknya, itu tawaf dulu. Baru setelah itu masuk disambut oleh tukang doanya. Ya. Setelah berdoa semua baru minta hajat, baca terserah tahlilan, yasinan kalau orang non muslim sesuai dengan keyakinannya. Dan semua agama ada di situ. Ya, karena Mbah Bala ini diyakini sebagai punggawa kerajaan Mojopahit yang mati di situ, begitu juga Ki Samudro. Ini sebenarnya itu. Dengan demikian mereka juga melariskan kuburan itu dengan hadis palsu, idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau sekarang sudah kamu terpentok menghadapi masalah, maka datanglah ke kuburan. Sehingga cukup ngenes Pak. Saya kan lagi menulis Wali Songo. Itu saya harus survei juga kan. Jadi menulis data tulis, data lisan, data arkeologi. Saya datang ke kuburan Sunan Bonang, ya. Saya datang ketika itu bukan datang karena sambil tablek, saya minta ikhwan-ikhwan untuk mampir, ya. Saya datang kurang lebih jam 11:30, ya. 11:30 saya disambut oleh juru kuncinya. Rokoknya nggak putus Pak. Aduh, mana tersengah-sengah. Aduh, terus saya tanya, Pak, ini kuburannya siapa Pak sebenarnya? Karena Sunan Bonang itu kuburannya juga ada di Madura, ada juga di sini, ada juga di Demak. Yang benar mana? Semuanya benar Pak. Loh. Aduh, kalau begini saya nulis sejarah bisa repot ini Pak. Itu kan gitu. Itu Pak. Semua benar Pak. Jadi gini loh Pak. Jadi dulu Sunan Bonang itu lagi bertandan untuk dakwah ke Madura, akhirnya mati di sana. Setelah itu diminta sama murid-muridnya Tuban, nggak boleh rebutan. Akhirnya jenazahnya itu dicuri sama murid-murid yang dari Tuban. Ternyata sudah diusung ke Tuban, di sana tetap masih ada jenazahnya Sunan Bonang. Itu. Ternyata muncul juga di Demak. Jadi ngubur sehari 3 jenazah. Itu enggak heran Pak. Yang lebih hebat lagi ada kuburan 9 orangnya 1. Yaitu di Sunan Ampel namanya Mbah Soleh. Mbah Soleh itu adalah orang yang dikenal punya karomah tukang sapu masjid Ampel. Dan tukang sapunya Mbah Ampel paling bagus. Nah, ketika Mbah Soleh itu mati, maka Mbah Ampel itu ngeluh, coba ini masjid setelah Mbah Soleh mati ini rungsep kotor, coba kalau Mbah Soleh ini masih hidup nggak begini nih masjid. Tiba-tiba Mbah Soleh nongol dari ini imaman kayak begini, kuncul datang, loh Mbah Soleh hidup. Ya wes Mbah Soleh sapu ini semua, nggak selang lama mati lagi. Terus kemudian Mbah Ampel ngeluh lagi. Coba kalau Mbah Soleh masih hidup, masjid ini enggak kotor seperti ini, hidup lagi. Sampai begitu itu 9 kali Pak. Dan anehnya sampai hari ini masih ada 9 itu. Dan pernah diadakan penelitian arkeologi, ternyata yang ada isinya cuma 1. Nah itu. Tapi anehnya hurufat ini dipertahankan kayak sudah mengingkari logika dan fakta realita. Contoh aja Pak, kecil. Ya. Hal-hal yang seperti ini kan makanya saya awalnya ragu-ragu menulis tentang sejarah Wali Songo ini. Karena pertama iya ya ada cerita itu.
Nah, awalnya saya diajak seminar di Novotel. Ketika itu yang membuka Pak Jokowi ketika jadi wali kota. Setelah itu saya lawan pembicaraan saya ada Profesor Dr. Hasanus Simon, penulis misteri Siti Jenar, yang satunya Dr. Suyatno, ahli sejarah UNS. Dia bercerita tentang sejarah, saya bercerita tentang penguatan dinnya, agamanya aja. Kok enak juga ya sejarah ini. Masa profesor doktor dua-duanya ini ngibul semua, bohong semua, nggak mungkin deh. Apalagi setelah baca bukunya, ternyata setelah adanya buku tulisan Sunan Bonang asli, itu di Museum Ferrara Italia, dengan daun lontar atau rontal, bahasanya Kawi Jawa, sudah aus, ya. Tertuliskan di situ karya Sunan Bonang. Yang lebih hebat lagi hadirin sekalian, tulisan-tulisan itu rujukan daftar pustakanya sudah pakai bahasa Arab semuanya. Oh, berarti Sunan Bonang ini sudah kenal kitab-kitab ini. Walaupun kitab-kitab sufi ya, seperti Qutul Qulub, Abu Maki, itu terus Ihya Ulumuddin, itu rujukannya. Akhirnya buku itu dicari penerjemahnya di Indonesia. Jadi petugas Museum Ferrara nyari keliling dari Jawa semua, diuplek-uplek, nggak nemu orang Jawa yang bisa nerjemahkan. Ini namanya Jawa hilang Jawa nih. Nggak bisa. Akhirnya dikopi itu karya tulis, masih berupa daun rontal atau lontar sama, ke Museum Leiden Belanda. Barangkali di Belanda bisa menerjemahkan. Akhirnya nemu Pak, Profesor Dr. Drewes, ahli sastra Kawi Jawa. Diterjemahkanlah ke dalam bahasa Belanda dan Inggris. Akhirnya tahun 2002 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Asnan Wahyudi SAG. Ini lagi saya cari aslinya itu nggak nemu. Saya nemunya penukilan yang kedua, jadi sudah rujukan sekunder bukan primer. Padahal penulisan yang bagus itu mendapatkan primer. Akhirnya di sekalian diterjemahkan, ternyata itu kitab memuat hasil sarasehan wali 8, bukan wali 9 karena absen 1, yang menegaskan, yang mengupas, yang membahas muktamar tersebut tentang ma'rifatnya Siti Jenar dan putusan sikap para wali terhadap akidah keyakinan Siti Jenar, yang akhirnya diputuskan Siti Jenar harus dihukum mati. Setelah itu dia menjelaskan dengan begitu detail ajaran Wali Songo. Masya Allah Pak, yang menarik buat saya adalah orang kafir itu ialah hal-hal yang menyebabkan orang itu keluar kafir dari Islam apa? Ternyata semuanya mengambil dari Nawaqidul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nggak ngerti orang-orang yang pencinta Wali Songo. Dan ternyata Masya Allah wali yang paling tegas sikapnya terhadap bid'ah adalah Sunan Ampel. Karena memang dari Arab. Campa, yang tadi malam saya jelaskan, Campa itu adalah Vietnam yang sekarang sosialis. Dulu 90% mayoritas umat Islam, bahkan kerajaannya kerajaan Islam. Sekarang tinggal 1%. Tapi hadirin sekalian, saya simpulkan sebelum saya tutup bahwa pada hari ini kita membahas dukun sakti berkedok wali. Wali adalah manusia yang dekat dengan Allah, Allah juga dekat dengan dia. Makanya Allahu waliyul ladzina amanu, manusia juga mukmin. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan itu tidak harus memiliki syarat kesaktian atau karomah. Bahkan ada wali yang hebat selama hidupnya tidak pernah memiliki karomah. Dengan demikian karomah kesaktian itu tidak serta-merta kita katakan orang itu wali Allah.
yang kita menjadikan dalil pemisah utama adalah iman dan takwa, karena Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sehingga Abu Ali Ar-Wadbadi mengatakan kun taliban lil istiqamah wa la takun taliban lil karamah. Jadilah kamu orang yang mengejar istiqamah, bukan mengejar karamah, karena Tuhanmu menginginkan darimu istiqamah dan dirimu penasaran dengan karamah. Dan hadirin sekalian, fenomena yang ada di sekitar masyarakat kita, kesaktian dukun kebanyakan adalah bantuan dari jin dan syaitan. Dan itu semuanya bukan di dalam rangka untuk menguatkan din. Bahkan dukun, setan sama-sama memiliki visi misi tujuan, sama-sama melanggar aturan Allah, menentang Allah, memusuhi Allah, sehingga tidak mungkin ketemu dengan waliullah. Nah, tentang masalah dukun dan perdukunan di Indonesia laris karena memang latar belakang budaya, keyakinan agama, animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, dilanjutkan Islam pun baunya mistik. Selanjutnya hadirin sekalian, larisnya berbagai macam dunia klinik perdukunan. Faktornya adalah kebodohan umat, terutama din Islam ini yang indah, Alkitab wa Sunnah. Ditambah lagi banyaknya orang yang katanya berhasil dari dukun, yang hebat, yang pengusaha. Bahkan popularitas dukun itu lebih bergengsi di hadapan masyarakat daripada ustadz. Kalau ada orang dikasih wejangan ustadz, dengan mudahnya mengatakan, apaan itu? Ini kereng, ini gak boleh, ini halal, ini dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, kapannya boleh? Sehingga diri sekalian lebih senang dengan dukun. Bahkan kadang-kadang permintaan dukun tidak kalah sulitnya daripada ustadz, daripada kiai, daripada ulama yang memang betul-betul mengajarkan Alkitab wa Sunnah ala fahmi salaf. Nah, oleh karena itu di Indonesia wabil khusus di tengah masyarakat banyak kekaburan untuk membedakan 4 orang: dukun, paranormal, orang pinter, dan ulama atau kiai khos. Dengan demikian jangan sampai terkecoh dengan label, dengan merek, atau dengan dandanan seorang kiai tersebut ternyata adalah dukun. Antum pahami ciri-ciri sifat-sifat dukun tadi. Di antaranya suka menanyakan nama dirinya, orang tuanya, minta bekas-bekas yang dipakai, atau memberikan isim jimat, atau permintaan-permintaan tertentu, atau memberi benda-benda tertentu untuk tumbal, macam-macam dan yang lainnya. Dan selanjutnya dan sekalian, orang untuk mendapatkan bantuan jin, setan tadi semuanya banyak sekali, tapi kesimpulannya tidak mungkin ada kerjasama dengan jin yang gratis dan bayarannya bukan dolar rupiah, Pak. Tapi kalau enggak syirik kufur, minimal maksiat. Itulah yang dimaksudkan firman Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazadum rahaqa. Dan tolong dicamkan, perdukunan adalah biang kesesatan, biang kejahatan yang tadi saya uraikan, baik menyebabkan orang itu tercebur ke dalam kesyirikan, kekufuran, dosa besar, maksiat. Minimal, Pak, tidak ada satu perdukunan pun yang tidak mengajak kepada dosa dan kebohongan. Oleh karena itu, dengan penjelasan tersebut dan ancaman Rasulullah, man atakahinan fasa'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi dukun menanyakan sesuatu, tidak diterima salatnya 40 malam. Apalagi membenarkan, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal kemudian membenarkan apa yang diucapkan, maka dia telah kufur terhadap ajaran Muhammad. Oleh karena itu sejak hari ini kita sudah harus bismillah, tekad kuat meninggalkan dunia perdukunan. Kalau yang belum, yang sudah kuatkan keyakinan bahwa dukun itu adalah musuh Allah. Kalau sekarang kesulitan terus berperang, terus meninggalkan, dari mulai pengaruh-pengaruh dunia gelap, dunia jin, dan pengaruh-pengaruh perdukunan. Kalau ada bendanya lenyapkan. Kalau memang sekarang ini ada ketergantungan, putus. Insya Allah
Allah Maha Penolong, Allah Maha Penyelamat, Allah Maha memberikan segala sesuatu bantuan. Insya Allah dengan Al-Aziz Al-Hakim kita semua akan ditolong oleh Allah. Enggak ada takut-takut sama jin, enggak perlu takut-takut sama dukun, enggak perlu takut-takut sama dunia klinik. Hanya karena bisikan setan, nanti saya diginiin, nanti saya dicelakain, enggak. Semuanya adalah biiznillah, karena izin Allah. Tidak mungkin dukun bisa membahayakan kita, tukang sihir membahayakan kita, illa biiznillah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.